Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di YouTube channel Tridami Retina Pitupulu. Sebelum saksikan, ayo klik tombol subscribe, like, comment, and share. Thank you. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan bujur. Pada globe atau bola bumi, garis lintang itu adalah garis yang horizontal, sedangkan yang vertikal adalah garis bujur. Perlu diketahui, garis ini adalah garis khayal. Artinya hanya bisa dijumpai pada globe atau tiruan bola bumi. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara di Pulau Miangas, 11 derajat lintang selatan di Pulau Rote, 95 derajat bujur timur di Pulau W, dan 141 derajat bujur timur di distrik Sota Merauke. Kita lihat, inilah dia posisi batas Indonesia sesuai dengan astronomisnya. Posisi paling utara 6 derajat lintang utara, posisi paling selatan 11 derajat lintang selatan, posisi paling barat 95 derajat bujur timur, dan posisi paling timur 141 derajat bujur timur. Dan Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator atau garis lintang 0 derajat. Kita lihat, ini dia posisi batas-batas wilayah Indonesia. Pulau W paling barat, Pulau Miangas paling utara, distrik Sota Merauke paling timur, Pulau Rete paling selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itulah Indonesia. Akibat letak astronomis Indonesia. Dari letak lintangnya, Indonesia memiliki iklim yang tropis karena berada di lintang rendah atau 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara lintang selatan. Sedangkan dari letak bujurnya, Indonesia terbagi atas 3 wilayah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Demikian penjelasan tentang letak astronomis Indonesia. Selamat belajar, sampai jumpa. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi nyata dibandingkan wilayah lain. Seperti ilustrasi berikut ini, ada 4 wilayah yang memiliki letak dibandingkan wilayah lain. Secara geografis, Indonesia terletak antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Akibat letak geografis Indonesia, Indonesia menjadi jalur lintas dunia, baik dari laut maupun udara. Artinya letaknya sangat strategis.
Dampak positif dan negatif letak geografis Indonesia. Dampak positif, letak yang strategis, membuat Indonesia jadi persinggahan internasional sehingga dapat menambah pendapatan atau devisa negara, baik dari sektor pajak maupun pariwisata, sekaligus membuat Indonesia jadi terkenal di mata dunia dari budaya dan tempat wisatanya. Dampak negatif, Indonesia sering menjadi tempat penyelundupan hasil perdagangan gelap atau barang ilegal. Bahkan narkoba sering masuk melalui Indonesia. Dampak negatifnya sangat berbahaya jika barang masuk dari luar negeri tidak dijaga. Kesimpulannya, secara geografis, letak Indonesia sangat strategis karena diapit oleh dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian, letak Indonesia yang strategis memiliki dampak positif dan negatif. Namun, kita harus optimis Indonesia mampu mengatasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya untuk kemajuan Indonesia. Demikianlah pelajaran kita tentang letak geografis Indonesia. Selamat belajar dan sampai jumpa. Letak geologis Indonesia. Letak geologis ialah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Berdasarkan ilmu geologi, Indonesia terletak pada pusat pertemuan dua sirkum pegunungan muda, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Inilah gambar jalur sirkum pegunungan yang melewati Indonesia, yaitu jalur pegunungan sirkum Mediterania dan jalur pegunungan sirkum Pasifik yang ditandai dengan garis merah putus-putus. Wilayah Indonesia Barat dilalui oleh pegunungan sirkum Mediterania, sedangkan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dilalui oleh pegunungan sirkum Pasifik. Selain itu, secara geologis Indonesia terletak di antara tiga lempeng utama yang ada di dunia, yakni lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia berada di selatan Indonesia, lempeng Eurasia di utara Indonesia, dan lempeng Pasifik di sebelah timur Indonesia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke utara, dan lempeng Pasifik bergerak ke barat, sedangkan lempeng Eurasia relatif diam. Keuntungan dan kerugian letak geologis Indonesia. Keuntungannya adalah
Indonesia memiliki potensi alam tenaga panas bumi yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Tanah Indonesia subur. Kemudian banyak bahan tambang atau mineral seperti emas, batu bara, dan lainnya ditemukan. Perlu kita ketahui bahwa tenaga panas bumi berkaitan dengan banyaknya gunung api aktif di Indonesia. Adapun kerugian dari letak geologis Indonesia adalah gunung api di Indonesia dapat menimbulkan bencana seperti erupsi gunung api, banjir lahar, dan abu vulkanik. Selain itu, Indonesia rawan gempa tektonik dan tsunami karena berada di antara 3 lempeng dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Kesimpulannya adalah letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan pada kulit bumi. Letak geologis Indonesia itu dilalui 2 sirkum pegunungan, yaitu Mediterania dan Pasifik, serta terletak di antara 3 lempeng tektonik, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pengaruh positif letak geologis Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam panas bumi, mineral atau tambang, dan tanah yang subur. Sedangkan pengaruh negatifnya, Indonesia rawan bencana alam seperti gempa vulkanik, gempa tektonik, dan tsunami. Demikianlah pelajaran kita untuk hari ini, letak geologis Indonesia. Selamat belajar. Tiga jenis iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang relatif luas dan waktu yang sangat lama atau minimal puluhan tahun. Apakah iklim sama dengan musim? Tidak, iklim berbeda dengan musim. Musim adalah bagian dari iklim. Contohnya iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Iklim subtropis dan sedang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Jadi cakupan iklim lebih luas daripada musim. Apa jenis iklim yang terjadi di Indonesia? Ada 3 jenis iklim yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah iklim tropis. Kedua adalah iklim musim. Dan yang ketiga adalah iklim laut. Yang pertama adalah iklim tropis. Pada umumnya Indonesia terkenal dengan iklim tropis atau panas karena berada pada lintang rendah, yaitu antara 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Kita bisa lihat di ilustrasi gambaran bumi berikut ini. Area hijau merupakan daerah yang beriklim tropis antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara lintang selatan. Dan Indonesia berada di antaranya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Apa pengaruh letak lintang terhadap iklim tropis atau panas? Letak lintang 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang utara lintang selatan berada di pertengahan bola bumi, sehingga sepanjang tahun mendapat sinar matahari yang konsisten. Dengan kata lain, area di 23,5 derajat LULS mendapat pancaran sinar matahari lebih banyak dibandingkan area lain. Ini adalah ilustrasi sederhana bagaimana matahari mengenai bola bumi. Lintang rendah atau 0 sampai 23,5 derajat LULS dengan sudut penyinaran relatif tegak lurus terletak di tengah, menjadikan wilayah itu mendapat sinar matahari lebih banyak dan kontinu dibanding wilayah di belahan bumi lainnya. Itulah penyebabnya mengapa iklimnya panas.
Yang kedua adalah iklim musim. Iklim musim artinya iklim yang dipengaruhi oleh berhembusnya angin muson setiap 6 bulan sekali. Angin muson dibagi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat bertiup dari Asia menuju Australia, menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan, terjadi bulan Oktober sampai April. Sedangkan angin muson timur bertiup dari Australia menuju Asia, menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau, terjadi bulan April sampai dengan Oktober. Inilah ilustrasi angin muson barat dari Asia ke Australia membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik, menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. Dan ini adalah ilustrasi angin muson timur dari Australia menuju Asia, membawa sedikit uap air karena melewati gurun kering di Australia dan melewati lautan yang sempit, sehingga menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Musim hujan Oktober sampai April, musim kemarau April sampai Oktober. Dengan catatan, ada juga teori yang mengatakan musim kemarau terjadi Mei sampai September. Pada intinya, keduanya benar, hanya untuk mempermudah pemahaman bahwa musim ini berganti 6 bulan sekali. Intinya angin ini berhembus 6 bulan sekali dan tidak dapat diprediksi tanggalnya secara pasti. Yang ketiga adalah iklim laut. Iklim laut adalah iklim yang dipengaruhi oleh wilayah peralihan laut yang luas. Air laut mengalami penguapan sehingga menyebabkan hujan. Apabila kita perhatikan wilayah Indonesia adalah negara kepulauan sehingga iklimnya juga dipengaruhi oleh laut. Indonesia adalah negara maritim dengan laut yang sangat luas. Laut yang luas menyebabkan tingginya penguapan. Penguapan yang tinggi menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi juga, sehingga Indonesia terkenal dengan curah hujan yang tinggi. Penguapan yang tinggi itu dipengaruhi juga oleh banyaknya penyinaran matahari. Selain itu, daerah Indonesia yang merupakan daerah kepulauan sering terjadi angin darat dan angin laut. Angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Kesimpulannya adalah ada 3 jenis iklim yang berlaku di Indonesia. Yang pertama iklim tropis, yang kedua iklim musim, dan yang ketiga iklim laut. Namun pada umumnya yang dipakai adalah iklim tropis berdasarkan pembagian iklim matahari. Demikian pelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih telah menonton, selamat belajar, dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa, bye-bye. Indonesia yang dahulu diselimuti hamparan hijau hutan tropis, perlahan wajahnya berubah drastis. Sejauh mata memandang, hutan-hutan negeri ini, salah satunya Sumatera, kini membentang kebun sawit. Apakah sawit telah menggantikan hutan? Saat hutan dibabat dan diganti sawit, desa-desa kehilangan sumber air, tanah kehilangan kesuburan, bahkan satwa liar seperti gajah dan harimau terus kehilangan rumah mereka. Sawit memang tanaman, tapi fungsinya sangat jauh berbeda, bahkan sangat bertolak belakang dengan fungsi hutan yang sebenarnya. Menggantikan hutan dengan sawit bisa menjadi kesalahan ekologis terbesar Indonesia. Kenapa begitu? Sebanyak apapun pohon sawit tidak akan pernah bisa dianggap sebagai hutan. Dan justru, sawit menjadi penyumbang utama masalah lingkungan serius. Perbedaan mendasar perkebunan kelapa sawit dan hutan alam ada pada keanekaragaman hayati dan struktur ekosistemnya. Adanya ekosistem yang beragam di hutan menyediakan keseimbangan alami untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman. Nah, itulah yang tidak ada di perkebunan sawit. Mengutip dari National Geographic Indonesia, Wong Ilian menyebut,
perkebunan kelapa sawit bukanlah hutan rimba. Karena perkebunan kelapa sawit itu hanya terdiri atas satu jenis tanaman atau monokultur dan berada di suatu area dalam jumlah banyak. Berbeda dengan hutan yang ekosistem alaminya sangat beragam. Hutan menyediakan keseimbangan alami untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman, di mana keistimewaan ini tidak ditemukan di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk melindungi tanamannya pun, para petani sawit harus menggunakan bahan-bahan kimia untuk meniru cara alam menjaga kesehatan dan keseimbangan tanah. Ironis ya, ketergantungan pada bahan kimia ini justru memperburuk ekosistem lahan sawit. Lama-kelamaan, hama dan gulma di lahan sawit justru berevolusi dan kebal terhadap bahan kimia. Otomatis, pemilik kebun sawit harus menggunakan lebih banyak zat kimia yang bisa memperparah dampak negatifnya. Lin menegaskan bahwa pembukaan lahan kelapa sawit adalah bentuk deforestasi terhadap hutan-hutan alam. Perkebunan menjadi ancaman langsung bagi hutan, dan perkebunan sawit yang monokultur dapat menyebabkan kerusakan parah pada tanah. Sebab tidak adanya varietas tanaman di perkebunan ini membuat jumlah spesies mikroorganisme dan bakteri menguntungkan di dalam tanah menjadi lebih sedikit. Parahnya, tanaman penutup tanah dihilangkan di perkebunan monokultur. Padahal, keberadaan tanaman penutup ini sangat penting untuk mencegah dari erosi tanah, yang mana perannya sangat vital melindungi dari resiko tanah longsor dan bahkan banjir bandang. Itulah mengapa sampai kapanpun perkebunan sawit tidak bisa disamakan dengan hutan alami. Bahkan, perkebunan sawit yang dikelola secara berkelanjutan pun sama saja, sama-sama bukan hutan. Sekeras apapun suara lantang pegiat lingkungan, para korporasi sawit penyumbang deforestasi masif tampaknya tetap bergeming. Mereka terus melanjutkan pembukaan lahan demi cuan yang menumbalkan hutan. Pembabatan hutan untuk membuka lahan sawit juga terus menggerus rumah bagi satwa-satwa liar yang nyaris diambang kepunahan. Taman Nasional Tesonilo adalah salah satu di antaranya yang masih tersisa dan bertahan menjadi habitat alam bagi para gajah Sumatera, harimau, dan hewan endemik lain pulau ini. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, Tesonilo memiliki ratusan jenis flora dan fauna, rumah bagi gajah, harimau, dan beruang Sumatera. Tapi per Juli 2025, 85% wilayahnya kini sudah berubah jadi perkebunan sawit. Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Pelalawan Zukri melaporkan sekitar 700.000 hektar dari total lahan Tesonilo seluas 81.793 hektar kini sudah berubah jadi perkebunan sawit ilegal. Dan ini adalah perubahan signifikan foto satelit Tesonilo dari tahun 2009 sampai 2020. Mulanya Tesonilo terlihat dipenuhi lahan hijau yang menunjukkan keberadaan hutan. Tapi kini, hampir separuh kawasan berwarna coklat menandakan aktivitas deforestasi yang masif. Akibatnya, gajah, harimau, dan flora fauna lainnya kehilangan rumah mereka. Populasi gajah Sumatera pun kian menurun dan dilaporkan hanya tersisa 150 ekor. Cerita pilu kerusakan alam tak hanya datang dari Tesonilo, namun juga wilayah lain di Sumatera. Di sekitar Taman Nasional Kerinci Sebelat dan hutan-hutan lain seluas 144.800 hektar yang menjadi kantung habitat harimau dan gajah Sumatera juga mulai dirambah menjadi kebun-kebun sawit. Di wilayah Benteng Sebelat yang menjadi koridor gajah seluas 80.987 hektar, sekitar 40.000 hektar lahannya kini sudah dirambah jadi kebun sawit ilegal. Jika gajah dan harimau kian terusir dari rumah mereka sendiri, masyarakat di kawasan ini pun tak luput dari mimpi buruk deforestasi hutan Sumatera. Konflik gajah dan manusia kian marak seiring meluasnya kebun sawit di pulau ini. Gajah-gajah liar jadi ancaman bagi warga saat mereka menyusup ke permukiman. Ingatan itu disampaikan Kepala Desa Gajah Makmur di Bengkulu, Gutomo, saat desanya digeruduk sekitar 17 gajah dan membuat panik warganya. Hutan yang terus dibabat dan digunduli juga kian mendesak harimau mencari makan hingga ke permukiman. Gutomo mengatakan harimau Sumatera pernah melahap puluhan ekor sapi dan kambing milik warga. Rumah mereka semakin sempit dan posisi mereka yang terdesak oleh hutan yang babak belur yang beralih fungsi jadi kebun sawit ilegal.
Setelah hutan gundul, Butomo mengaku desanya tak lagi sejuk, udara di kampungnya kian panas seperti kemarau berkepanjangan. Intensitas hujan di kampungnya pun menurun sejak banyak hutan ditebangi. Krisis air bersih pun semakin parah. Kalau 2 hari tidak hujan, Butomo mengaku sumur warga sudah pasti mengering. Bukan tanpa sebab, hutan yang gundul dan luasnya perkebunan sawit telah mengubah alam di kawasan tersebut. Sebab kelapa sawit dikenal sebagai tanaman yang boros air. Tanaman ini menyedot banyak sumber air. Kondisi ini terjadi karena lahan tersebut tak memiliki lapisan tanah atas. Oleh karena itu, perkebunan monokultur ini pun memerlukan air dalam jumlah besar untuk irigasi. Tak heran jika perkebunan akan memompa air dari banyak sumber, seperti sungai, danau, dan sumber alami lainnya. Pada akhirnya, banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera bukan sekadar peristiwa alam yang terjadi tanpa sebab. Di baliknya, ada jejak panjang penggundulan hutan, perluasan perkebunan sawit, dan rusaknya ekosistem yang selama ini menjaga keseimbangan alam. Karena satu wajah hutan alam digantikan oleh perkebunan sawit, kita kehilangan lapisan perlindungan alami yang mampu menahan air dan menjaga kehidupan satwa liar. Yang tersisa hanya lahan monokultur yang membuat tanah rentan longsor dan aliran air yang tak lagi terkendali. Pada akhirnya, perbedaan lahan sawit dan hutan sangat tegas. Hutan tetaplah keanekaragaman yang tak tertandingi. Ia menjaga ekosistem, menjaga alam, dan menjaga manusia itu sendiri dari bencana. Untuk itu, simak berita lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.